Hai viewers Kanal 3, jumpa lagi bersama saya Ratna Jarum dalam episode Melek Hukum kita kali ini bersama tamu istimewa saya dan Om Agung Nugroho. Oke Om, tema kita hari ini masih melanjutkan yang kemarin ya, karena banyak komen, banyak juga konsultasi ternyata dari teman-teman, kawan-kawan wanita yang japri dan juga yang DM menghubungi Kanal 3. Jadi bahasan kita melanjutkan penjelasan Om Agung terkait dengan kekerasan anak dan wanita. Kenapa sih objek dari kekerasan itu selalu anak dan selalu wanita? Apakah ada sejarahnya? Apakah karena mereka adalah korban yang cuma pasif aja, dianggap nggak bisa ngapa-ngapain? Itu gimana Om? Kalau lihat dari sejarahnya kan dunia ini didominasi oleh pria. Pria dianggap sebagai pemimpin, pria dianggap sebagai kepala keluarga. Nah, kepala keluarga ini siapa yang di bawah sang pria ini? Dominasi pria ini ada anak dan perempuan. Makanya kita punya Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Karena posisinya memang tidak balance di sosial ya. Sehingga kita membuat ada hak-hak khusus untuk perempuan, ada hak-hak khusus untuk anak. Belum ada hak khusus untuk pria gitu ya. Makanya ini yang dibuat kita supaya balance, dan kita perlu produk-produk hukum yang membela hak-hak perempuan ini. Iya, betul. Yang terjadi sih masih ada kelemahan-kelemahan di lapangan. Misalnya seorang istri yang diceraikan oleh suaminya itu belum ada aturan yang mewajibkan seorang suami tetap menafkahi anaknya. Jangan istrinya deh, setidaknya anaknya. Itu belum ada aturannya. Hitungannya seperti apa itu belum ada. Semuanya tergantung kebijaksanaan hakim. Nah, kemudian tidak ada juga kewajiban di perusahaan. Umpamanya saya menceraikan istri saya, kemudian istrinya declare ke perusahaan, kemudian sebagian dari gaji suami itu bisa transfer ke istri. Bisa, ya? Itu tidak ada. Di negara lain itu sudah ada. Kemudian ada juga kadang-kadang istri sudah terzolimi, sudah menjadi korban, sudah cerai sama suaminya, tapi suaminya tetap bututin, tetap menteror, ngikutin kemana-mana. Itu belum ada restraint order untuk sang pelaku menjaga jarak dengan korbannya. Itu belum ada. Jadi banyak kelemahan-kelemahan hukum yang perlu diperbaiki agar wanita di Indonesia ini lebih terlindungi berikut anaknya. Kadang yang terjadi di kasus perceraian adalah suaminya langsung ambil anaknya, pergi dari rumah, kemudian ngumpetin anaknya. Ibunya tidak lagi bertemu dengan anaknya. Dan kalau kita laporin polisi, itu tidak termasuk kejahatan apapun. Karena itu kan anak dalam pernikahan. Iya, kemudian bukan penculikan ya. Bukan penculikan, bukan perbuatan sewenang-wenang, tapi kan hak ibu untuk mengasuh anak dan berkomunikasi dengan anaknya terputus. Disinilah peran negara seharusnya berintervensi untuk menjadi lebih berimbang antara hak seorang ibu dan perempuan dengan bapak dan anak yang lebih dominan dan mempunyai resource yang banyak secara penghasilan dia yang mencari untuk keluarga seperti jadi itu. masih abu-abu ya, masih banyak yang belum jelas atau belum tegas mungkin ya Om ya. Peraturannya udah ada, kementeriannya juga sudah ada, bahkan sampai level di kepolisian juga ada untuk divisi perlindungan anak dan perempuan ya, tapi ternyata penerapannya masih masih ada bolong-bolong hukumnya sehingga perlu ditambal. Karena kalau kita lihat di lapangan itu menyedihkan sekali. Kita lapor polisi nggak bisa, anaknya diculik sama bapaknya. Itu bukan penculikan, Pak. Bukan, gitu. Karena bapaknya sendiri yang bawa gitu ya. Seperti itu. Kemudian pembuktiannya sejauh ini sangat susah. Kalau lagi berantem, kita nggak punya call 911 yang recording seperti di negara lain. Kalau lagi berantem tinggal telepon call 911 kerekam, ada buktinya. Kemudian bisa dilanjutkan dengan visum, dilihat konsistensi kejadian. Kalau di sini nggak ada. Kadang di negara lain itu bisa lagi berantem direkam video, bisa jadikan bukti digital. Kita belum ada satu nomor telepon yang menyelesaikan permasalahan. Banjir telepon yang beda, kebakaran telepon yang beda, covid telepon yang beda, kekerasan telepon yang ada, mau bunuh diri telepon yang berbeda. Jadi tidak ada emergency call di negara ini. Sedangkan kita tahu sendiri selama pandemi kekerasan meningkat. Iya bener Om, beberapa kasus
kalau nggak salah ada anak yang diperkosa sama orang tuanya, sama bapaknya, anak kandung loh ini. Ya. Nah itu juga kayaknya agak lama waktu itu ya, agak lama diproses, pas udah viral baru juga diproses gitu. Jadi teman-teman Kanal 3 memang cukup prihatin, walaupun pemerintah di sini negara sudah menyediakan beberapa aturan mainnya dan juga undang-undangnya sudah ada, cuma pada saat penerapannya masih ada sedikit yang belum jelas atau mungkin agak ragu untuk menindak tegas gitu. Jadi saran Om Agung ke depannya gimana nih, perlu ada apa? Kita perlu, kan pemerintah lagi menggenjot nih partai politik untuk peran serta perempuan lebih banyak di dalam pengambilan keputusan, di dalam membuat produk hukum. Tapi kita pernah punya presiden perempuan. Kita punya direktur BUMN yang terbesar itu perempuan. Kontribusinya perempuan dalam jabatan itu seperti apa? Kita pertanyakan lagi. Apakah mereka masih mempedulikan hak-hak perempuan begitu menjadi duduk di kursi pemegang keputusan? Nah, kita perlu banyak perempuan-perempuan yang mengempowering perempuan dan aktif. Bukan hanya di dalam jargon-jargon, tapi juga merubah produk hukum. Karena produk hukum itu penting. Mengenai pemberantasan Bang Toyib, di mana suami bisa pergi meninggalkan anak, kemudian menikah lagi, gitu kan? Mereka di sini menjadi korban. Tapi yang paling penting adalah kalau memang menjadi victim, mengakulah dan beranilah untuk mengakui dan melaporkan. Itu mungkin yang paling penting, Om. Karena kadang-kadang mungkin ada juga perempuan, aduh saya malu nih, kalau saya ternyata diginiin sama partner saya oleh suami saya gitu loh. Jadi ada kecenderungan kenapa kasusnya itu nggak tuntas, nggak jelas, karena pihak yang sebagai korban pun ya mereka segan untuk melapor gitu loh. Nah, saran untuk orang-orang yang segan untuk melapor gimana nih, Om? Sporting Group ada temannya, ada keluarganya mensupport para korban tersebut. Mereka harus disadarkan bahwa mereka adalah korban. Kadang-kadang nggak sadar. Kemudian ada juga yang dogma agama. Dogma agama gimana? Jadi mereka meyakini bahwa kalau mereka berkorban dalam suatu pernikahan itu bagian dari perjuangan yang akan mendapat reward. Sedangkan menurut saya kita harus menservis, harus diem aja kalau diomelin gitu. Maksudnya itu bagian dari dogma agama atau gimana sih? Iya, bukan hanya diam aja, bahwa kita harus melayani dan menganggap itu sebagai cobaan hidup. Gitu. Cobaan hidup? Ada yang menganggap ini sebagai cobaan hidup dan nanti akan mendapat reward di akhir zaman. Kalau saya sih berpikirnya, maksudnya masuk pahala gitu, iya, ya dapat pahala. Gitu. Sebagai istri saya yang nggak berbakti, membalas gitu. karena begitu gitu ya. Kalau saya sih berpikirnya kita tidak perlu berpikir sampai akhir zaman. Kita perlu menikmati hidup saat ini dan nanti. Yang saat ini di depan mata kita lihat sumber permasalahannya apa. Nah, untuk itu saya bukan selalu pro dengan perceraian. Kadang-kadang tidak bercerai pun bisa menyelesaikan masalah gitu. Umpamanya suami yang kilaf melakukan kekerasan ini, kita break dulu, pisah ranjang. Setelah dia sadar bahwa hidupnya memerlukan pendamping, itu bisa dibenahi. Tapi itu bukannya setiap kasus seperti itu, karena kita melihat juga ada terapi psikolog untuk melakukan. Negara nyiapin nggak sih Om untuk begitu, untuk konseling gitu loh? Kalau untuk konseling korban kekerasan yang tidak mampu atau kurang mampu, kan bayar psikolog mahal misalnya kayak gitu. Ada beberapa LBH atau yayasan yang menaungi itu. Saya pernah punya murid, salah satunya adalah korban sodomi di PAUD. Ini anak masih di bawah kecil. umur ya? Nah, kemudian ada Komnas Perlindungan Anak yang mengundang mereka ke kantornya, kemudian diberikan terapi, konseling. Kemudian ada juga pemerintah membuatkan lembaga khusus yang menerima pengaduan dari masyarakat kekerasan untuk anak dan perempuan, seperti itu. Oke, jadi ya viewers Kanal 3, jadi buat wanita-wanita jangan takut untuk bertindak ya, karena negara juga menyiapkan fasilitas perlindungan buat wanita seperti yang tadi sudah Om Agung sampaikan. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita akan ketemu lagi di episode Melek Hukum selanjutnya bersama Om Agung. Bye!